Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Maida aman ya Pak, Ibu? Suara Maida aman ya Pak, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkat Allah. Hari Minggu. Hari ini kita sama-sama kita bertemu Versi virtual ya. virtual di momen Suaranya menggema, Mbak. suaranya menggema. Karena ada aku. Harus mau nggak mau punya delay. Oh, ya udah. Kalau sekarang masih menggema. Sedikit pantulan aja. Iya, ini suara. Udah. Coba lagi. Udah. Siap. Pada hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa temu kangen versi virtual melalui Zoom. Dan alhamdulillah pesertanya ada yang dari Ambon ya? Mana yang dari Ambon semuanya Ibu? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ambon siap. Dari Serang. Dari Serang hadir. Ada Bu Siti Hodijah, ada Bu Lenda ya. Dari mana lagi nih? Ada yang di lain Serang selain Ambon? Bandung. Bandung nggak ada, belum hadir, belum gabung. Baik, sebelum kita mulai agenda hari ini, mari kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Ini merupakan agenda kedua dari Bank Sampah Digital. Sebelumnya pernah melakukan kegiatan kelas online juga, namun via WhatsApp. Itu di tanggal 31 Maret sampai 2 Mei yang via WhatsApp. Dan kali ini BSD hadir, Bank Sampah Digital hadir dengan kegiatan kelas online-nya via Zoom. Harapannya kalau di kelas WA yang lalu itu hanya berupa share materi. Nah, sebelumnya di kelas Zoom ini Maida sudah menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh 3 pemateri hari ini, yang sudah tidak asing lagi mungkin. Yang dari Serang ada Umi Hanum. Bu Hanum mana? Boleh saya dulu, Bu? Bu Hanum. Ya, ada Pak Sutoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian satu lagi kita kedatangan tamu jauh nih dari Lampung. Ada Mbak Hani. Mana Mbak Hani suaranya, Mbak? Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mbak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ketiga pemateri ini akan bersama-sama memberikan sharing serta pengalamannya mengenai sampah organik. Dengan judul kelas online hari ini adalah menangkap peluang sampah organik di sekitar kita. Baik, sebelum ke agenda selanjutnya, Maida sampaikan dulu rundown acara untuk hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua pengantar, yang ketiga adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Hanum, kemudian Mbak Hani dan Pak Sutoyo, dan yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, kita ulang lagi biar lebih afdol. Kita mulai agenda hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebentar. Screen share-nya kelihatan kan ya? Ada ininya ya? Ya, Ada ya? aku ganti dulu. Oh, yang ini.
kondisi saat ini berbicara mengenai sampah yang merupakan barang yang dikatakan tidak dipakai lagi dan kemanakah sampah kita saat ini. Ada beberapa jawaban yang diantaranya diangkut petugas kebersihan sampahnya atau dibuang ke sungai, bisa dibilang TPA terpanjang dibuang ke sungai. Kemudian ada juga dipilah yang masih bernilai jual, ada juga sampah yang dibakar, kemudian ada yang dibuang sembarangan, kemudian ada juga yang diangkut oleh pemulung. Nah, dan yang terakhir ada juga sampah yang di rumah aja. Jadi ini adalah fakta yang terjadi saat ini, bahwa memang kondisi sampah di kita ini banyak versinya gitu. Ada yang memang ingin secara langsung mengolah sendiri di rumah saja, ada juga secara tidak langsung ingin memilah sampahnya yang masih bernilai jual, kemudian ada juga memang yang diangkut oleh pemulung, dan yang mungkin yang langsung itu tidak ada pemilahan, langsung dibuang ke TPA. Nah, sedikit sharing mengenai timbunan sampah di Kota Serang. Bank Sampah Digital ini lokasinya ada di Kota Serang, yang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Menurut berita yang disampaikan oleh DLH Kota Serang ini setiap harinya menghasilkan 360 ton sampah per hari. Namun yang hanya bisa dibuang ke TPA hanya sekitar 70 sampai 80 ton sampah saja per harinya. Kota Serang ini terdiri dari 6 kecamatan dengan total 67 kelurahan. Nah, ini adalah data yang data yang dilihat dari DLH Kota Serang terkait timbulan sampah yang dihasilkan per kecamatannya. Melihat fenomena ini, adanya TPS liar juga ikut menghasilkan timbulan sampah tersebut. Jadi volume sampahnya meningkat, namun tidak ada, disebabkan bisa jadi karena tidak ada pemilahan di awal. Jadi pola yang terjadi saat ini adalah kumpul angkut buang. Jadi salah satu penyebabnya bisa dibilang karena kurangnya kepedulian dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang memilah sampah. Adapun sampah yang dominan terjadi itu adalah ditimbulkan oleh sampah rumah tangga, dan itu isinya adalah berupa sampah organik yang setiap harinya kita konsumsi, berupa sayuran, kemudian buah-buahan, dan selain itu juga ada sampah plastik yang ikut mendukung hadirnya timbulan sampah. Kemudian kunci untuk mengelola sampah yang benar adalah pilihannya mau atau tidak. Dan ini harus menjadi tolak ukur juga untuk ke depannya, karena memang pola yang seperti ini tidak bisa terus-menerus terjadi seperti ini. Minimal di skala yang paling rendah, di skala rumah tangga, sudah adanya pemilahan sampah. Intinya kunci dari mengelola sampah yang benar adalah mau memilah sampah dari rumah. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui, ada 3 jenis sampah yang bisa kita ketahui. Ada yang organik, ada yang anorganik, juga ada yang B3. Nah, di antara ketiga jenis sampah ini, yang paling dominan dihasilkan setiap harinya adalah berupa sampah organik. Kemudian yang keduanya anorganik, juga B3. Nah, harapannya dengan timbulan sampah 3 jenis sampah ini, yang dibuang langsung ke TPA adalah berupa residunya. Sebisa mungkin kita berusaha untuk mengolah sampah yang organik, kemudian yang anorganik yang masih bisa bernilai jual. Yang organik bisa kita jadikan beberapa produk, kita kembalikan lagi ke alam. Jadi semua jenis-jenis sampah yang organik ini kita kembalikan lagi ke alam, biar alam yang menyaksikan dan kembali untuk menjaga lingkungannya juga.
Nah, kemudian pengelolaan sampah yang terjadi secara umum ini ada yang memang sudah di awal dikelola oleh sendiri, katakanlah sudah mengompos di rumah, mengelola sendiri, kemudian ada yang memang diserahkan ke, katakanlah untuk yang anorganiknya, ke bank sampah yang ada, yang masih bernilai jual, itu untuk jenis yang anorganiknya, kemudian ada juga yang memang tidak peduli gitu. Jadi membuang sampahnya secara langsung ke lingkungan. Lingkungan ini bisa jadi ke sungai kah atau ke lahan kosong kah tanpa adanya pemilahan. Jadi hanya dijadikan satu, tidak ada pemilahan di awal. Nah, untuk jenis saat ini, untuk bahasan sesi kali ini, kita akan membahas tentang pengelolaan sampah organik. Nah, adapun sampah organik ini bisa dibuat menjadi beberapa produk dengan berbagai macam metode. Namun, untuk agenda kali ini, kita akan menyaksikan bersama penjelasan dari para pemateri yang akan menjelaskan 3 metode. Yang pertama, pengolahan sampah organik yang akan dibuat kompos, kemudian POC, kemudian ada juga sampah organik yang diolah menjadi ekoenzim, dan juga sampah organik yang diolah menggunakan lubang resapan biopori. Untuk lebih jelasnya, kita akan mulai pemateri yang pertama oleh Ibu Hanum dengan 3 bahasan. Sebentar. 3 bahasan di awal. Nah, sedikit menyampaikan profil dari Bu Hanum, namanya Bu Syarifah Hanum Eskom. Ini adalah direktur dari Bank Sampah Alam Lestari ya. Lokasinya ada di Serang juga. Bu Hanum sini sudah kurang lebih 5 tahun ya Bu ya, mendirikan bank sampah di Kota Serang. Nah, kali ini kita akan menyaksikan penjelasan dari Bu Hanum mengenai pengolahan sampah organik yang dijadikan beberapa produk. Yang pertama, membuat pestisida dari kulit bawang, kemudian yang kedua, membuat POC dari air cucian beras, dan yang ketiga, membuat pupuk dari sampah dapur. Adapun untuk agenda hari ini, buat peserta yang ingin bertanya, nanti boleh ngechat aja namanya siapa, kemudian diharapkan pada saat pemateri menyampaikan materinya tidak ada yang berbicara terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Syarifah Hanum untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Maida atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya diperkenankan bisa untuk bertemu dan kita saling diskusi saja barangkali dulu ya, Bapak ya, tentang pengelolaan sampah organik ini. Sampah organik yang kita fokuskan kali ini adalah tentang sampah organik yang dihasilkan dari sampah-sampah dapur kita. Dan kenapa ini menjadi perhatian kita? Karena sampah organik ini kalau dibilang nilai jual itu kan tidak bisa langsung dinikmati, tidak seperti anorganik. Karena itu kan orang sudah lebih cepat ya. Kan suaranya agak kemarin. Ya, siap-siap. Lanjut, Mi. Oke, siap. Ya, sedangkan sampah organik ini jarang sekali orang mau mengelolanya. Kenapa? Karena berbau, kemudian menimbulkan lalat dan sebagainya. Padahal kalau kita kelola dengan baik, maka ini akan sangat bisa mengurangi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di kota kita. 70% sampah yang dihasilkan di tangga adalah sampah organik. Boleh dari sisa makanan, makanan-makanan yang memang sudah kita olah, bisa jadi sampah-sampah sayur,
buah yang biasa kita makan, belum lagi dedaunan. Itu sangat banyak sekali. Selama ini orang hanya mengelola sampah atau dibakar. Dan dua pilihan yang tidak boleh dilakukan kembali oleh kita. Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk bagaimana mengelola sampah organik ini dengan bijak. Yang pertama kali adalah yang harus kita terapkan dalam diri kita bahwa jangan lagi membuang sampah organik. Apapun itu. Mulai dari saat kita memilah sayur-sayuran, maka sisa-sisanya kita kumpulkan. Potongan-potongan kangkung, bayam, kulit, buah, kemudian cabai dan sebagainya, itu jangan lagi dibuang. Kemudian bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan berbagai hal. Kita bisa membuat kompos dari sana, kita bisa membuat pestisida, kemudian kita pun bisa membuat pupuk organik cair. Kemudian juga ada sampah-sampah cair lainnya yang biasa kita buang. Pada saat kita mencuci beras, setiap hari kita pasti masak nasi. Kita menghasilkan air cuci beras. Jangan lagi dibuang. Kita biasa mencuci daging. Itu pun ternyata punya potensi yang baik sekali untuk menjadi untuk misalkan air cucian beras. Beras itu kan setiap hari kita produksi. Kita coba air cucian beras tersebut untuk menjadi pupuk organik. Tayangan videonya ada di ini kali ya, Mbak Maida? Di YouTube. Ya. Saya nggak perlu menyampaikan cara pembuatannya lagi, bagaimana? Bentar, Mi. Ini. Khawatir terlalu lama atau bagaimana? Bentar, Mi. Mana sih? Syarifah. Gak mau. Mana? Astagfirullahaladzim. Jangan panik, Maida. Gak mau. Kenapa sih? Ada suara itu. Iya. Yes. Mana? Apa sih, Mi, Kak? Kak. Astagfirullahaladzim. No. Umi, bentar. Bentar, Mi. Suaranya belum ke-detect, Mi. Baru dari suaranya. Nggak ada tuh. Yes, aja. Saya paham. Mana sih? Ini. Udah. Udah, Mi, udah. Oke. Ya. Nah, Mau disampaikan slide yang sudah dibuat, Mi? ya slide-nya aja kayaknya. Boleh, siap. Ya. Boleh, Mi. Ya, ini. Ini adalah pestisida dari kulit bawang. Kita bisa merendam kulit-kulit bawang yang dihasilkan dari rumah hasil masak kita. Kemudian air rendaman itu cukup direndam semalaman dan kita bisa langsung aplikasikan ke pohon-pohon. Biasanya di pohon cengkeh, cabai maupun tomat yang terkena terkena semut-semut yang warna putih-putih, nah itu bisa kita basmi hamanya dengan menggunakan air rendaman kulit bawang ini. Bisa pula air kulit bawang ini kita gabung dengan kulit telur, nah seperti itu. Dan ini ternyata banyak mengandung kalsium tinggi yang diperlukan pula untuk pohon-pohon kita.
Oke. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat pupuk organik cair dari air cucian beras atau disebut dengan air leri gitu. Nah, air leri ini adalah air yang biasa setiap hari kita hasilkan. Biasanya kita menggunakan air leri dari cucian yang pertama yang masih kental. Jadi ukurannya ini adalah untuk per 1 liter air cucian beras. Setiap air cucian beras yang 1 liter ditambahkan dengan E4 1 tutup botol dan 2 sendok gula. Nah, 2 sendok gula ini boleh pakai gula tebu, gula merah maupun gula putih. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah, kita diamkan selama 1 minggu. Nah, untuk fermentasi. Dan selama fermentasi ini biasanya menimbulkan gas. Untuk itu, biasanya kita buka, kalau kita masukkan ke dalam jerigen, maka jerigennya itu pada hari kedua kita buka untuk mengeluarkan gas. Kalau sudah gasnya sudah hilang, baru kita tutup kembali. Seperti itu. Nah, sesudah fermentasi selama seminggu, baru kemudian dia menjadi POC. Nah, nanti tinggal kita bisa aplikasikan ke pohon-pohon kita untuk menyiram pohon. Biasanya 2 kali seminggu ataupun 1 minggu sekali kita bisa untuk menyiram ke pohon-pohon kita dengan pengenceran dulu, pengenceran dengan perbandingan 1:10 gitu. Jadi jangan langsung POC-nya yang dituangkan ke pohon, tapi melalui pengenceran dulu. Itu. Nah, ini ternyata sangat efektif sekali. Bunga-bunga maupun pohon-pohon kita akan mudah lebih cepat berbunga maupun berbuah dengan penggunaan pupuk organik cair ini. Jadi kita pun tidak perlu lagi menggunakan pupuk-pupuk kimiawi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita membuat pupuk kompos. Pupuk kompos yang kita hasilkan dari sayur-sayuran tersebut. Nah, apapun sayurnya, apapun jenisnya, tinggal kita potong kecil-kecil. Mengapa harus kita potong kecil-kecil? Ini untuk mempercepat penghancuran sampah. Gitu. Nah, ini tinggal kita berikan air, kalau kita belum punya POC, maka kita masih menggunakan E4. Tapi kalau kita sudah punya POC tadi, maka kita bisa basahi dulu sampah-sampah yang tadi sudah kita kecil-kecilkan dengan POC maupun E4, baru kemudian kita tanam. Kita tanam di komposter maupun langsung di bawah pohon pun tidak apa-apa. Gitu. Nah, intinya dengan cara pembuatan kompos maupun POC dari air cucian beras maupun dari kulit bawang, kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya sampah-sampah organik yang kita hasilkan tersebut tidak lagi kita buang percuma. Dan kita pun berusaha untuk bagaimana mengatasi sampah-sampah tersebut. Sehingga sampah yang kita buang ataupun kita titipkan pengelolaannya ke pemerintah kota, itu hanya sampah yang betul-betul kita tidak bisa kelola. Misalkan yang seperti yang B3. Gitu. Sampah yang organik kita buatkan kompos tadi, yang anorganik bisa kita tabung menjadi tabungan sampah kita di bank sampah, dan B3 inilah yang baru kemudian kita titipkan pengelolaannya. Seperti itu. Harapan kita berusaha dari sedikit usaha kita yang mulai dari rumah, maka kita bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk masa depan lingkungan kita. Mungkin itu, Mbak. Baik, sudah, Mi? Cukup. Baik. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, untuk pengolahan sampah organik menjadi beberapa produk, ada pestisida dari kulit bawang, air beras, kemudian juga kompos dari sampah dapur. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya boleh via chat disebutkan pertanyaannya, nanti kita buka di sesi tanya jawab. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saksikan saja pemateri berikutnya. Dari Lampung ini ada Mbak Hani yang akan menjelaskan tentang ekoenzim. Sepertinya seru banget ini karena Maida juga belum tahu nih Mbak. Kita boleh sharing-sharing ya Mbak sebentar. PPT-nya. Kelihatan nggak Bu semuanya ini?
Oke, kelihatan. Siap. Siap, Mbak. Boleh, Mbak. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya dan salam cinta lingkungan untuk kita semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu bagaimana cara membuat ekoenzim yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut aja ya Mbak ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Hanum bahwa sampah yang kita hasilkan setiap hari itu 70% adalah sampah organik, yang dimana itu bisa menimbulkan berbagai macam faktor penyakit, kemudian juga bisa menimbulkan berbagai macam pencemaran, baik pencemaran lingkungan, pencemaran udara, juga pencemaran air tanah. Yang nantinya itu juga pasti akan berakibat kepada kesehatan kita sendiri. Sebenarnya untuk ekoenzim itu adalah hal yang sangat sederhana yang bisa kita aplikasikan, yang manfaatnya luar biasa sekali buat kita. Ekoenzim sendiri itu adalah sama seperti yang disampaikan Bu Hanum tentang pembuatan pupuk organik cair, sistemnya juga hampir sama seperti itu, tetapi dia berbeda sedikit. Karena untuk ekoenzim sendiri yang harus dimanfaatkan adalah sampah-sampah yang masih segar, kemudian sampah-sampah sayuran kulit buah, kemudian potong-potongan sayur yang tidak mengandung tanah dan sebagainya. Kalau kompos, misalkan dari potongan bayam itu masih ada tanahnya, nggak masalah. Tetapi kalau untuk ekoenzim diharapkan dicuci bersih terlebih dahulu, karena nantinya bisa kita aplikasikan menjadi sampo dan sebagainya. Ekoenzim itu sendiri adalah fermentasi dari sampah dapur kita berupa kulit sayuran, kemudian kulit buah-buahan yang nantinya hasil daripada ekoenzim sendiri itu bermacam ragam. Warnanya ada yang kehitaman, kemudian ada yang coklat muda, ada juga yang coklat tua, tergantung dari sampah yang kita manfaatkan itu sendiri. Begitu pula dengan pemanfaatan yang ada. Jadi misalkan kita mau aplikasikan untuk kesehatan nih, itu kan bisa dimanfaatkan untuk cuci muka dan sebagainya. Jadi jangan dikasih potongan itu, potongan cabai atau tangkai cabenya itu. Karena apa? Pasti pedas kan rasanya. Jadi kita mau membuat ekoenzim itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian ekoenzim sendiri itu penelitinya berasal dari Thailand, yaitu founder Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Beliau adalah Dr. Rasukon Pompanfong yang sudah melakukan penelitian ekoenzim itu lebih dari 30 tahun. Jadi yang memanfaatkan pertama kali itu bukan orang Indonesia ya, tetapi orang dari Thailand sana. Saya langsung praktek aja ya ini ya. Boleh, siap, Mbak. Jadi untuk ekoenzim sendiri itu ada perbandingan pembuatannya, yaitu untuk tiga sampah organik berupa potongan sayuran dan sebagainya itu tiga bagian. Kemudian 1 bagian gula merah atau molase, bisa juga menggunakan molase. Kemudian 10 bagian air. Nah, gitu. Airnya itu yang dimanfaatkan bisa menggunakan air hujan, bisa menggunakan air keran, bisa menggunakan air buangan AC. Atau lebih baiknya air yang kita minum juga malah lebih baik, karena nantinya kan bisa diminum dan sebagainya. Kalau untuk air pam, mungkin ada teman-teman ya yang di rumahan menggunakan air pam, itu lebih baik diendapkan dulu selama 24 jam. Karena dia kan mengandung kaporit. Biar kaporitnya itu turun. Jadi diendapkan dulu selama 24 jam. Untuk air hujan sendiri itu bukan air yang berasal dari talang, tetapi dia yang dicurahkan langsung dari ini, kita tadahkan hujan seperti di halaman.
Mungkin menggunakan bangku, terus di atasnya dikasih bak, baru di ini. Gitu. Karena dikhawatirkan jika dia langsung dari talang air itu ada kotor-kotoran yang masuk ke dalamnya, gitu yang nantinya akan berpengaruh. Kemudian yang saya sampaikan tadi, gulanya jangan gula putih, karena gula putih itu ada zat kimianya. Kebanyakan yang dimanfaatkan zat kimia, karena lebih baik yang dimanfaatkan adalah gula aren, kemudian atau gula tebu, atau gula merah yang lainnya. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, ke kulit-kulit buah-buahannya itu jangan yang mengandung lemak, seperti durian, terus kacang-kacangan yang ada lemak-lemaknya gitu jangan. Jadi yang masih seger aja, sayur-sayuran segar seperti kulit buah, potongan sayur yang sudah dicuci bersih. Gitu. Nah, langsung praktek dulu, nanti saya jelaskan manfaatnya ya. Boleh, siap, Mbak. Pergunakan tutup wadah yang tutupnya itu terbuka lebar, jangan yang sempit. Karena dia akan lebih mempermudah sirkulasi udara pada saat dia dibuka, seperti yang disampaikan Bu Hanum tadi, adalah kulit buah-buahan dan sebagainya itu mengandung gas. Jadi meminimalisirkan peledakan, dan kemudian dia juga akan lebih mempermudah kita untuk pengontrolan. Jadi ini saya manfaatkannya 1 liter ya, nggak terlalu banyak. Jadi 1 liter air, kemudian gula merah yang sudah dicairkan 100 gram, dimasukkan. Ini ya, gula merahnya sudah dimasukkan. Kemudian baru dimasukkan potong-potongan sayurnya. Di blender juga nggak masalah. Jadi mau dipotong kecil-kecil nggak apa-apa, mau dipotong besar yang seperti keadaan semula pada waktu kita mengupas sayuran nggak apa-apa. Terserah aja. Nah, sudah. Nah, tutup pembukaannya sama seperti pembuatan pupuk organik cair yang lain, yaitu 7 hari sekali kita buka untuk membuang gas yang ada di dalamnya. Untuk ekoenzim sendiri itu bisa dicicil pembuatannya. Jadi misalkan nih kita pengen buatnya 2 liter air, otomatis kan kalau untuk 2 liter sampahnya harus 600 gram ya, bukan 300 gram. Jadi misalkan hari ini kita punya 200 gram, nggak apa-apa, masukin aja 200 gram. Besok kita timbang lagi sampai jumlahnya sesuai dengan takaran yang air kita yang ada. Tuh. Gulanya langsung dikasih sekalian nggak apa-apa, jadi langsung 200 gram, kemudian airnya langsung 2 liter, sampahnya dicicil nggak apa-apa. Nanti hasil akhirnya itu dihitung dari terakhir kita memasukkan sampah. Gitu. Oke. Kira-kira gimana Mbak? Bisa di ini? Suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Bisa, Mbak. Oke, nah itu seperti itu. Nah, ekoenzim sendiri itu dipanen untuk jangka waktu 3 bulan. Jadi tidak seperti pupuk organik cair yang 2 minggu bisa diaplikasikan. Tetapi untuk pemanfaatnya yang lebih maksimal, sebetulnya tidak apa-apa dia dimanfaatkan dalam waktu 1 bulan juga tidak masalah. Tetapi hasilnya akan lebih maksimal pada waktu dipanen sesuai dengan takaran umurnya, yaitu 3 bulan. Untuk ekoenzim sendiri itu manfaatnya bermacam-macam sebagai pembersih rumah, misalkan untuk lap pengganti pel, terus untuk ngelap kompor kayak gitu, terus untuk kaca, pembersih kaca. Terus kemudian bisa juga kita aplikasikan ke rambut. Jadi untuk keramas bisa. Terus kemudian dimanfaatkan juga untuk cuci baju, dia bisa bermanfaat sebagai pemutih pakaian. Pengganti sabun. Bisa dimanfaatkan untuk sampo, pengganti sabun, kemudian juga sebagai filtrasi udara. Jadi
kan kadang-kadang kita ngerasa pengap nih di rumah karena udaranya ada polusinya nih, udaranya kurang seger. Jadi kita ambil aja ekoenzim, kemudian takarannya 1:1000. Jadi misalkan kita mau bikin cairan itu 1 liter, artinya 1000 mili, 1:1000. Berarti 1 mili ekoenzim dicampurkan dengan 1 liter air, kemudian dikocok seperti kita mau setrika itu, semprotin aja. Gitu. Kemudian juga bisa untuk selain udara, air. Misalkan air itu keruh, air itu kotor. Nah, itu kan biasanya perlu penjernihan. Menggunakan ekoenzim itu juga bisa. Diaplikasikan ke tanaman juga bisa. Sama fungsinya seperti pupuk organik cair. Itu untuk ekoenzim. Jadi, kelebihan ekoenzim adalah mengurangi polusi, tentunya polusi udara, polusi air tanah, kemudian juga yang jelas mengurangi biaya untuk kesehatan, untuk kebutuhan rumah tangga juga, karena bisa dimanfaatkan kan sebagai pengganti sabun, kemudian jadi nggak usah beli sabun lagi. Gitu. Kemudian sebagai antibakteri atau virus. Kalau kemarin itu kita membuat disinfektan itu sangat berbahaya kan buat kesehatan tubuh. Ekoenzim bisa dimanfaatkan itu karena dia bisa membasmi virus. Jadi sama seperti penggunaan disinfektan, seperti tadi dicampurkan dengan air, kemudian untuk cuci tangan. Gitu. Kemudian bisa membersihkan air tanah dan memperbaiki kualitas udara. Kalau memperbaiki kualitas air tanah tadi sama seperti pada saat filtrasi udara, tetapi langsung dimasukkan ke dalam kolam misalkan untuk kolam ikan atau kalau zaman dahulu itu ada, kalau mandi dulu kan ada belik kecil gitu ya, kayak sumur kecil gitu. Nah, itu bisa untuk membersihkan seperti itu. Nah, untuk ekoenzim sendiri manfaatnya dan cara pembuatannya sudah saya sampaikan. Terus kenapa harus menggunakan ekoenzim? Di slide juga sudah saya sampaikan bahwa di situ adalah manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari, juga untuk mengurangi timbunan sampah, kemudian untuk memperbaiki kualitas udara, yang tentunya yang lebih penting lagi adalah untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Karena apa? Sampah organik itu bahayanya 20-30 kali lipat dibandingkan dengan karbon dioksida. Gitu. Terus kemudian mengurangi, kalau di sampah organik sendiri itu kan ada ininya ya, ada gas metannya ya. Itu kan bisa membuat TPA meledak. Nah, itu kalau kita bisa memanfaatkan sampah organik langsung dari rumah, maka kemungkinan peledakan TPA dan sebagainya itu bisa diminimalisir. Gitu. Saya rasa untuk ekoenzim sudah cukup ya. Nanti mungkin bisa disambungkan tanya jawab. Ya, siapa? Sudah sampai sini? Sudah. Oke, siap. Nanti boleh ditanyakan pada saat sesi tanya jawab aja supaya mempersingkat waktu juga, dan kemudian Pak Toyo juga bisa menyampaikan materinya lebih detail lagi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hani. Sangat menarik bahasannya. Mungkin buat para peserta yang sudah baca materi yang diberikan oleh Mbak Hani, bisa banyak pertanyaan banget tuh tentang ekoenzim, karena memang cukup menarik. Volume perbandingan buat macam-macamnya beda-beda ya Mbak ya? Iya, betul. Nanti nih. Semuanya sama. Bandingannya sendiri sama, tetapi manfaatnya sesuai dengan yang ingin kita aplikasikan apa gitu. Oh iya, ya siap. Pembuatannya sama, namun untuk aplikasinya di kegiatannya apa, perbandingannya yang beda-beda itu ya Mbak ya, yang terdaftar di tabel. Perbandingannya berbeda. Siap. Baik,
lanjut ke pemateri berikutnya, masih ada satu pemateri lagi. Kali ini yang paling ganteng kayaknya di sini ya, Pak. Ini Pak Toyo biar ya. Kakak. Ini Pak Toyo biar bentar. Nah, Pak Toyo bisa nggak dimutin? Nah, siap. Untuk selanjutnya kita saksikan pemateri terakhir dari Pak Sutoyo tentang lubang resapan biopori ya Pak. Iya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya untuk Allah. Mudah-mudahan salawat salam terlimpah kepada junjungan dan Nabi agama Muhammad SAW. Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting atau daring dalam rangka untuk terus beraktivitas pengabdian terhadap lingkungan. Mungkin hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Bu Hanum dan Umi dari Lampung ya Bu, Umi Hani. Pada prinsipnya mungkin kalau kita bilang sampah organik yang dari rumah tangga itu sangat jelaskan, sudah mendetail. Mungkin di sini saya langsung ke aplikasi di biopori itu sendiri. Biopori diperkenalkan atau ditemukan oleh Dr. Kamil Resiuddin Brata, adalah seorang peneliti dan dosen di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Alam di IPB. Dari biopori ini dikenalkan. Pada prinsipnya, biopori pada awalnya berprinsip adalah untuk meningkatkan daya resap tanah. Kemudian juga bisa digunakan untuk komposter. Kalau misalnya sekarang banyak manfaat yang lain, untuk daya resap untuk air tanah kita, kemudian juga meningkatkan kesuburan tanah kita dan membuat dengan demikian mampu meningkatkan kesuburan tanah. Itu pada prinsipnya dari biopori itu sendiri. Nah, kalau untuk aplikasinya di kami atau di lingkungan-lingkungan yang berusaha untuk mitigasi dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitar. Misalkan kalau di daerah kami, di perumahan itu cenderung awalnya adalah satu lahan dan dia mampu meresap secara alami dan kemudian ada perubahan. Perubahan dalam hal ini adalah dari semula tidak tertutup hanya dengan tanah, misalnya pohon dan lain-lain, tapi ini tertutup dengan konkrit, dengan beton, dan lain-lain. Akhirnya itulah kami selaku mungkin lingkungan yang berubah, kemudian saya selaku warga, dan kita membutuhkan air tanah yang harus kita jaga, itulah awal mula kami berusaha untuk membuat biopori sebanyak mungkin di lingkungan kami untuk bertahan dari kondisi perubahan-perubahan itu, mitigasi perubahan-perubahan lingkungan yang sangat drastis. Dari awal mampu meresap air hujan dan berikutnya tidak bisa air hujan itu meresap ke dalam tanah lagi. Itulah histori kenapa kita berpikir bahwa biopori adalah salah satu jalan untuk mengembalikan daya resap tanah sekaligus bisa mengurangi dampak dari banjir di lingkungan kita yang berubah secara drastis dari alami kemudian berubah dari ada betonisasi. Itu pada prinsipnya. Hal-hal yang sangat sederhana, kita butuh, kalau dilihat alat, kita butuh pipa 4 in, kemudian kita butuh tutup cap-nya di atas, kemudian kita butuh gergaji, bor listrik, dan bor tangan ulir, karena kita masih manual. Untuk bikin yang lebih simpel lagi, mungkin bor tangan ulir itu kita buat lubang antara mungkin 60 atau 50 sampai 80 cm yang merupakan berbentuk silinder gitu. Jadi pengertian dari biopori sendiri adalah lubang silinder yang dibuat
dibuat secara vertikal di dalam tanah. Kemudian kita kasih casingnya yang berupa pipa 4 inch. Nah, dari pipa 4 inch itu kemudian kita potong sesuai dengan lubang, ya bisa mungkin 60, 50, 60, 80. Nah, dari itulah kita biar dinding-dinding dari lubang yang kita bikin itu tidak menutup lubang yang telah kita buat. Nah, dari hal itu kemudian pipa-pipa yang kita potong dari 80 cm, kemudian kita pinggir-pinggirnya kita kasih lubang untuk mempermudah resapan air. Terserah mau berapa lubang, kalau mungkin pernah melihat bikin mata jet, seperti itulah yang kita bikin di kanan kiri dari dari pipa yang telah kita potong dari secara zigzag. Intinya adalah untuk mempercepat proses resapan. Nah, kalau langkah-langkahnya ya bisa dilihat dari YouTube, mungkin telah di-share di grup. Pada prinsipnya kita membuat lubang, kemudian lubang dengan bor tangan, BTU bor tangan ulir, itu sangat mudah. Kalau memang kita punya alat yang lebih canggih lagi, bisa dengan bor yang lebih bor listrik juga bisa. Kemudian cap yang telah kita siapkan itu kita bikin lubang di atasnya sesuai dengan mungkin lebih banyak ya lebih bagus. Dan tadi lubang yang telah kita bikin antara 60 sampai 80 cm itu kita kasih casing dari pipa yang telah kita potong dan telah kita kasih lubang di sisi pipa zigzag untuk mempercepat resapan. Dari hal tersebut, salah satu fungsi utama dari biopori sendiri adalah untuk mengembalikan resapan air tanah kita, kemudian juga menahan banjir, mengurangi dampak dari banjir. Nah, yang lebih spesifik lagi juga bisa digunakan sebagai komposter. Nah, ini yang bisa kita lakukan, sampah-sampah yang mungkin agak basah. Kemudian kalau kita lihat tuh yang misalkan kalau kita menemukan bangkai tikus dan jeruan-jeruan ikan dan lain-lain yang sifatnya itu kalau kita biarkan itu bisa mengundang lalat, bisa menimbulkan bau yang menyengat, bisa kita masukkan ke lubang biopori. Nah, dari proses itu tidak menutup kemungkinan bahwa selain hal yang saya sebutkan tadi, misalkan bangkai tikus, kemudian juga hal-hal lain, misalkan ya jeruan ikan dan lain itu juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sayur-sayuran dan lain itu bisa dimasukkan ke lubang biopori. Nah, dari hal itu juga pasti membutuhkan waktu, karena intinya juga kalau kita bilang ada suatu proses juga di dalam lubang biopori. Meskipun proses di dalam lubang biopori juga menggunakan biota-biota yang ada di dalam tanah. Makanya disebutlah biopori. Jadi menggunakan zat-zat atau makhluk-makhluk hidup juga dalam proses pengolahan itu. Nah, dari proses biopori yang difungsikan sebagai komposter untuk mengurangi sampah-sampah organik kita dari rumah tangga, itu membutuhkan waktu antara 1 sampai 1,5 bulan. Itu baru sampah yang organik yang kita masukkan ke lubang biopori itu bisa kita ambil atau balikan pada saat kita membuat lubang di biopori kita. Nah, dari hal itu pada prinsipnya adalah yang ingin kita sampaikan bahwa sesuatu yang kita lakukan itu kalau emang bisa kita lakukan, kita tidak memerlukan untuk melibatkan orang lain sebenarnya. Pesannya di sana. Kalau kita mungkin dari Bu Hanum, Bu Umi Hani juga menyampaikan bahwa sampah yang kita hasilkan, harapan kita bisa selesai di rumah tangga yang merupakan salah satu sumber dari sampah itu sendiri. Nah, konsepnya kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau emang bisa kita lakukan secara mandiri, kenapa harus melibatkan orang lain? Itu poin yang pembelajaran atau yang harus kita sampaikan terus bahwa hal-hal yang bisa kita lakukan secara mandiri untuk mengurangi sampah-sampah organik kita dari rumah tangga, kenapa tidak kita bisa lakukan? Mungkin itu hal
atau advokasi yang harus kita sampaikan di lingkungan kita masing-masing. Pada prinsipnya, pengelolaan yang tepat sampah organik itu bisa akan memberikan manfaat dan akan mengurangi dampak-dampak yang telah disampaikan oleh Bu Umi Hani dan Umi Hani untuk, kalau bisa kita lihat, untuk menimbulkan dampak-dampak yang selanjutnya, misalkan menimbulkan gas metan dan akan menimbulkan ledakan. Itu bisa diminimalisir dengan pengelolaan sampah yang cerdas, tepat, dan bernilai untuk lingkungan kembali. Intinya kita mengembalikan yang berasal dari lingkungan, kita juga mengembalikan dengan ke lingkungan lagi dengan tepat dan benar. Kita kelola, intinya kita pengelolaan yang tepat dan benar. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya ada sesi tanya jawab, saya pikir lebih bisa menjelaskan dan kita bisa lebih spesifik mana yang belum dipahami dari proses untuk pembuatan biopori dan fungsi dari biopori itu sendiri. Mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin terima kasih. Untuk hal yang lain bisa dilanjutkan dengan diskusi yang lebih santai dan lebih elegan, tidak hanya satu arah. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai biopori. Pada prinsipnya kita mencoba semaksimal mungkin mengelola lingkungan kita secara bijak dan untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Alhamdulillah, 3 pemateri sudah menyampaikan materi tentang sampah organik semuanya ya. Jadi memang dari 3 metode yang kita hadirkan saat ini cukup bisa langsung dipraktekkan secara mudah dan langsung dipraktekkan bahkan mungkin. Karena dari bahan-bahannya yang memang keseharian kita gunakan. Lalu agenda berikutnya langsung kita buka aja sesi pertanyaan ya. Ini chatnya udah pada masuk. Maida lihat dulu. Teh Maida mau tanya langsung boleh? Boleh. Ya. Boleh Kak. Yang mau nanya siapa Kak? Apa? Saya Dendi. Oh, Mas Dendi ya. Boleh. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas waktunya. Saya tertarik ingin menanyakan terkait biopori ke Pak Toyo mungkin ya. Tadi kan ada di proses untuk memasukkan sampah itu, apakah itu hanya timbun seterusnya saja Pak setiap hari, karena kan kita setiap harinya menghasilkan sampah. Nah, ataukah nanti dibikin biopori baru karena biopori yang pertama ini biarkan dia berproses dulu gitu, jadi tidak tercampur dengan sampah baru lainnya, teraduk-aduk, atau mungkin nggak masalah gitu. Biopori yang ada kita masukin aja terus nanti dia membusuk sendiri berproses atau bagaimana? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya jawab atau lewat moderator? Langsung jawab aja Pak, biar. Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi ya? Mas Dendi. Mas Dendi dari mana? Dendi ya. Saya di Bandung, domisili. Oh, di Bandung, domisili. Siap. Bandung harusnya dekat dengan daerah pertanian ya. Pertanian dan penghasilan yang satu-satu yang luar biasa. Pada prinsipnya Mas Dendi, kalau kita lihat dari proses memang memerlukan waktu. Dan ada baiknya kita tidak hanya punya satu biopori gitu. Apabila di lahan kita itu atau di tempat kita itu udah ada perubahan dari kondisi lingkungan gitu. Jangan di daerah saya adalah daerah mungkin perumahan. Nah, disitulah lahan-lahan yang biasanya terbuka itu menjadi tertutup. Nah, di situ saya berusaha semaksimal mungkin tidak hanya punya satu biopori. Semakin banyak biopori, semakin baik dalam proses untuk mengembalikan air tanah kita. Salah satunya adalah mengembalikan air tanah kita. Mungkin itu. Kemudian untuk proses-proses selanjutnya, kalau kita lihat memang ada waktu dan jeda. Ada baiknya terus kita bergantian. Kalau misalkan dalam satu lubang biopori itu kita isi, misalkan 1-2 kilo, kita biarkan. Itu selama 1,5 bulan,
baru kita ambil dengan BTU yang kita putar balik sesuai dengan alat jarum jam. Itu prinsipnya bisa dilakukan secara bertahap juga bisa, langsung juga bisa, tapi saran saya untuk menunggu proses dari fermentasi untuk kompos tadi, itu ada baiknya satu lubang hanya 1 minggu proses itu diisi, kemudian dibiarkan dari proses 1 minggu dibiarkan 1 sampai 1,5 bulan untuk kita panen dari komposnya. Mungkin itu Dendi dari Bandung, mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan bahwa bisa kita mengisi dalam proses 1 minggu kita hasil dari sampah organik kita proses dalam 1 lubang biopori. Untuk proses selanjutnya baru kita isi 1 sampai 1,5 bulan kita panen baru isi kembali. Itu Mas Dendi. Dendi. Siap, Pak. Bisa Terima kasih. Ya, gitu ya. Bagaimana Mas Dendi, sudah cukup? Terkait masih dari pertanyaan Pak Toyo, sekarang mungkin ke Ibu Syarifah ya. Saya ada nonton YouTube juga Bu tentang POC ya. Kurang lebihnya sama aja juga, apakah yang dari biopori tadi di POC sama gitu, karena kan tadi kita ada sampah setiap harinya juga, air cucian beras itu setiap hari. Untuk proses itu kan apakah harus dalam kondisi aerob, anaerob atau gimana, karena setiap ada sampah baru dari air yang udah kita simpan kan kita buka lagi tutupnya Bu gitu. Artinya kalau memang itu diharuskan anaerob tanpa oksigen gitu, kalau sudah kebuka kan ada oksigen lagi. Nah, kira-kira kalau di POC sendiri gimana Bu? Langsung? Ya, langsung aja, Mi. Baik. Begini Mas Dendi, untuk pembuatan POC air luri tadi, saya juga biasanya menggunakan jerigen yang isi 5 liter. Ya, isi 5 liter. Setiap kali kita membuat air cucian beras, itu kan volume yang biasa kami buat itu hanya 1 liter. Ya, jadi pertama kali kita buat dulu 1 liter tuh, 1 liter air cuci beras, kemudian kita berikan 1 tutup botol E4, ditambah 2 sendok gula ya. Nah, kemudian kita aduk, lalu kita masukkan ke dalam jerigen tadi. Nah, kita tutup. Besoknya kita akan masak lagi. Besok kita masak lagi, kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita ulang lagi proses tadi. Kita tambahkan lagi 1 tutup botol E4, kemudian tambah gula. Isikan lagi ke dalam jerigen tadi. Terus seperti itu. Berarti kita 5 hari butuh waktu untuk memenuhi jerigen tadi. Tapi sebaiknya jangan sampai penuh, jangan sampai terlalu penuh, karena kita memberikan ruang untuk gas yang akan kita hasilkan dari hasil fermentasi. Jadi cukup 4 liter saja. Yang lainnya kita biarkan. Nah, selama pas hari terakhir itu kita hitung 7 hari. Jadi penghitungan 7 hari itu sesudah pemasukan air cucian beras terakhir. Baru kita diamkan. Nah, selama 7 hari itu, kalau per 2 hari atau 3 hari baru kita buka. Kita buka pun hanya sekedar mengeluarkan gasnya saja. Begitu gasnya sudah keluar, kita tutup lagi. Seperti itu. Nah, kemudian memang sebaiknya kita tidak hanya punya 1 jerigen, supaya proses berikutnya kita bisa isi ke wadah-wadah jerigen yang lain. Gitu. Sambil menunggu proses yang lainnya, fermentasinya berhasil. Kalau kemudian sudah 7 hari proses fermentasinya sudah berjalan, berarti POC sudah jadi. Ciri POC sudah jadi adalah baunya sudah seperti tape. Jadi wangi, tidak seperti bau kalau kita mendiamkan air cucian beras biasa saja. Jadi biasanya air cucian beras itu kalau kita diamkan begitu saja tanpa kita lakukan fermentasi, dia akan berbau busuk. Ya, tapi kalau sudah kita fermentasi tersebut, baunya berubah akan wangi seperti tape. Nah, kalau seperti tape, kemudian paling tidak berbau busuk seperti itu, berarti fermentasi kita sudah jadi dan sudah menjadi POC. Kemudian bisa kita gunakan aplikasi untuk penyiraman pohon-pohon, gitu ya. Nah, sesudah kita menggunakan, pada saat kita menggunakan tadi kan ya perbandingannya 1:10 dengan air. 1 liter air ditambah 1 liter POC ditambah 10 liter air untuk menyiram pohon-pohon. Berarti sudah berkurang kan? Kalau kita sudah gunakan, maka sudah berkurang yang di jerigen kita ya.
Kalau kita sudah mempunyai biang POC tadi, maka kita bisa tambahkan lagi. Begitu kita masak lagi, tambahkan lagi juga nggak apa-apa ke tempat yang sudah lama. Kalau sudah punya biang, maka kita bisa langsung gunakan lagi. Kita tidak usah menunggu 7 hari lagi untuk proses berikutnya. Gitu. Jadi proses penungguan tadi, fermentasi berlangsung tadi itu hanya untuk kalau yang masih baru. Kalau semuanya masih baru semua, air sucian berasnya, baru kita harus tunggu sampai 1 minggu. Tapi kalau kita sudah punya biangnya, maka tinggal kita masukkan yang baru, kemudian kita aduk, jadi bisa langsung aplikasi untuk penggunaan POC-nya. Ya. Mas Denny, sudah cukup penjelasan dari Bu Hanum? Jadi memang nggak masalah untuk dicampur yang baru ke yang sudah biang tadi, Bu ya? Nggak apa-apa. Kalau sudah jadi biang ya, sudah nggak apa-apa. Nah gitu. Ya, makasih banyak, Bu. Sami-sami. Terus ini ya, Mi, kalau nggak salah air cucian berasnya yang paling pertama kan yang dipakai ya? Nah, ya, air cucian yang beras yang kita gunakan untuk membuat POC tadi adalah cucian beras yang pertama, yang masih kental. Gitu. Yang kedua, ketiga nggak usah berarti ya? Ya, kalau yang kedua, ketiga lebih baik kita langsung siramkan ke pohon aja, hitung-hitung nyiram pohon aja begitu. Ya, karena malah lebih seringnya begitu, Mi. Ya, jadi yang kentalnya itu karena dia masih mengandung banyak vitamin dari berasnya. Baik, ada pertanyaan dari ini Bu Marlina. Pertanyaannya tentang ekoenzim nih, Mbak Hani. Untuk ekoenzim, apakah bisa menggunakan gula pasir atau putih? Perbedaannya apa? Oh, iya. Tadi sudah saya sampaikan di materi yang tadi saya disampaikan juga slide-nya. Jadi untuk enzim itu tidak diperkenankan menggunakan gula putih karena di situ ada bahan-bahan yang bersifat kimiawi. Yang digunakan adalah gula merah, gula putih. Karena di gula putih itu banyak sekali bahan-bahan bakunya. Di situ ada kapur, ada belerang, ada kogulan dan sebagainya yang itu kurang baik untuk kesehatan. Baik, Bu Marlina sudah. Ini dari Bu Siti Hodijah. Mungkin pertanyaan buat Bu Hanum. Pupuk organik bisa buat padi? Bisa nggak, Mi? Pupuk organik cair? Yang dari air beras, Mi? Bisa. Jadi pupuk organik cair ini sebaik sebetulnya dia bisa digunakan untuk segala jenis metode pertanian. Gitu. Bisa untuk di pertanian di pohon-pohon padi seperti itu maupun sembarangan, gitu kan. Nah, ke depan kita memang berusaha untuk bagaimana mengurangi ataupun sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Kenapa? Karena kalau pupuk kimiawi kita sering-sering kita gunakan untuk petani kita, maka lama-kelamaan pupuk tanah-tanah kita itu akan kering dan kekurangan unsur haranya, gitu. Dan kita bisa coba sekali waktu mungkin ada yang ini ya. Jadi pertanian kita di beberapa video kalau kita dicari di YouTube tuh banyak sudah orang-orang pertanian yang sudah mulai menggunakan POC organik yang kita gunakan itu untuk di pertanian kita, untuk padi dan yang lain-lain. Padi palawija. Jadi kita akan mencoba untuk mengembalikan kesuburan tanah kita melalui pupuk-pupuk nabati. Begitu. Baik, dari chatnya sudah pertanyaannya hanya 2 yang masuk. Mungkin di sini ada yang mau nanya lagi ke ketiga pemateri. Monggo dipersilahkan. Orangnya pada kemana? Bu Siti Hodijah? Sudah cukup. Sudah cukup. Bu Listia? Kak Aad, Pak Tulus, Pak Rahmat, Bu Yustika. Bu Yustika nih tadi nanyain materinya. Boleh ditanyain mungkin, Bu? Oh, ada yang masuk nih dari
Mas Tulus. Wow. Apakah ciri-ciri produk fermentasi POC, kemudian ekoenzim sama kompos? Oh, jadi ciri-ciri produk fermentasi berupa POC, ekoenzim sama kompos itu yang gagal ciri-cirinya kayak gimana? Kemudian penyebabnya kenapa dan gimana cara mengatasinya? Mungkin boleh perwakilan nanti masing-masing menjawab. Bisa dimulai dari Mbak Hani dulu kali ya, Mbak Hani. Oke. Jadi kalau untuk ekoenzim sendiri itu bisa dilihat untuk kegagalan fermentasinya adalah pada saat kita waktunya sudah 3 bulan itu bukan bau fermentasi atau seperti yang disampaikan Bu Hanum itu berbau tape, tetapi dia berbau got gitu. Itu biasanya karena pada saat penutupan kurang rapat, kemudian dia terkena sinar matahari dan sebagainya. Kalau untuk ekoenzim sendiri sebaiknya ditaruh di tempat yang jauh, yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, yang jauh dari wifi dan sebagainya. Kemudian ditutupnya pun rapat, karena nanti pasti akan kemasukan benda-benda asing seperti kecoa dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Itu biasanya yang membuat fermentasi itu gagal. Di situ juga akan hidup belatung, biasanya seperti itu. Untuk ekoenzim sendiri, jika itu terjadi, itu bisa ditambahkan lagi dengan gula, dengan takaran yang sama, gula merah dengan takaran yang sama, kemudian ditutup rapat dan difermentasi kembali. Gitu. Kembali, siap. Kemudian lanjut ke Pak Toyo. Kalau biopori gimana, Pak? Pada prinsipnya untuk biopori sendiri sebenarnya kan dia kembali ke alam dan dibantu dengan biota-biota yang ada di tanah itu sendiri. Itu pada prinsip dari kenapa itu disebut biopori. Nah, kalau dibilang proses kegagalan relatif, kalau dibilang tidak ada. Kenapa? Karena dia akan kembali ke alam. Dan proses fermentasi biasanya sih kalau misalkan kita bikin kompos dan menggunakan komposter itu bisa tertutup. Tapi di sini tidak dikondisikan seperti apa pada saat kita membuat kompos. Padahal kompos pengertiannya adalah sesuatu bahan organik yang kita kondisikan sesuai dengan keadaan tidak berlebihnya air. Di sana akan terjadi fermentasi. Tapi pada saat dia berlebih air, maka dia akan menimbulkan bau dan akan terjadi pembusukan. Itulah bedanya kompos dengan komposter atau proses pengomposan dan proses pembusukan. Nah, kalau di biopori sendiri, kalau kita lihat dari lubang yang kita bikin, kemudian dikondisikan bahwa langsung biota-biota yang ada di tanah untuk mengolah atau mengembalikan atau membantu dari proses pengomposan itu sendiri. Jadi pada prinsipnya lebih pada pengolahan yang dibantu oleh biota-biota yang ada di tanah untuk proses pengomposan dari bahan-bahan organik yang telah kita tanam. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban. Baik, siap. Terakhir jawaban dari Umi Hanum, tuh kan. Baik. Tadi disampaikan pula oleh Bu Hani bahwa memang proses pembuatan ekoenzim itu penempatan barang yang akan sedang difermentasi itu jangan langsung terkena sinar matahari. Begitu pula dengan cara pembuatan kompos, POC maupun pestisida, gitu. Jadi begitu kita siapkan wadah tersebut jangan langsung terkena matahari langsung, begitu. Jadi kita disimpan di tempat teduh. Itu yang pertama. Kemudian ciri-ciri kalau fermentasi tersebut berhasil adalah baunya tidak berbau busuk. Gitu. Jadi pada saat kita tunggu sampai waktu tadi 1 minggu ya, nah itu tidak berbau busuk, tapi baunya akan berubah seperti bau tape, gitu. Lalu bagaimana kalau yang gagal? Biasanya kalau kegagalan itu terjadi pada saat pengomposan. Kalau pembuatan POC dari air cucian beras itu relatif mudah, jadi jarang sekali terjadi kegagalannya. Gitu. Jadi pada saat
bisa jadi kegagalan itu kalau pada saat kita membuka, mungkin membukanya terlalu lama. Jadi kita membukanya kalau membuka pada saat mengeluarkan gas itu jangan dibuka lama-lama, cukup diputar saja, tutup dirigennya, kemudian kita keluarkan gasnya tanpa harus membuka, mengangkatnya, kita putar, nanti akan keluar sendiri gasnya. Begitu dirigennya sudah mulai mengempis, tanda gasnya keluar, maka kita bisa tutup kembali. Gitu. Nah, biasanya kegagalan itu lebih sering terjadi pada saat kita membuat kompos. Nah, pada terjadinya itu mungkin kita pada saat memberikan air cairan E4 itu terlalu banyak. Jadi komposnya akan becek gitu. Nah, sebaiknya memang memberikan cairan E4 itu bukan dituang airnya, tapi cukup disiram, disemprot-semprot saja. Jadi cukup hanya basah. Yang penting terkena air, baru kemudian kita masukkan, kita lakukan fermentasi. Gitu. Kalau misal terjadi kebanyakan air tadi, maka cukup kita berikan air daun-daun kering, yang berwarna coklat, misalkan daun dari halaman yang berwarna coklat, maupun kita berikan gabah yang bisa menyerap air, seperti itu. Ataupun kita tambahkan kompos yang sudah jadi, gitu. Itu untuk mengurangi kadar air. Kemudian bisa jadi pula pada saat kita membuat kompos itu kurang pengadukan. Karena untuk membuat kompos itu setiap 3 hari sekali komposnya dibulak-balik, supaya komposnya itu bercampur antara yang lama dengan yang baru, kemudian pula memberikan oksigen pada saat pembuatan kompos, gitu. Ataupun kegagalan yang lain adalah biasanya timbul belatung. Nah, timbul belatung ini mungkin sampah yang kita masukkan pada saat awalnya memang sudah mengandung belatung, seperti itu. Jadi sampah-sampah buah-buahan maupun sayur-sayuran yang kita masukkan itu sudah busuk, itu bisa jadi. Nah, kalau sudah tambahkan busuk seperti itu nggak masalah, tidak apa-apa, toh belatung juga akan mati sendiri biasanya, gitu kan. Tinggal kita bukan, ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi memang mau tidak mau. Pupuk ya, pupuk. Oh, iya, seperti itu. Baik, kembali. Jadi biasanya kalau untuk kompos, tinggal kita aduk-aduk saja, gitu kan, kita campurkan, kemudian kita tambahkan pula saat tadi zat-zat yang bisa mengurangi kadar air. Ya, tadi ya seperti gabah maupun daun-daun coklat. Maksudnya daun-daun yang sudah kering. Tinggal kita lakukan pengadukan, salah jadi. Seperti itu. Dan ciri kemudian kalau sudah komposnya sudah berwarna hitam, itu sudah jadi. Gitu. Jadi ciri-cirinya kompos yang sudah matang adalah sudah hitam, sudah tidak berwarna daun lagi, sudah jadi. Tinggal nanti dia sudah baunya seperti tanah. Kalau kompos. Kalau baunya sudah sama dengan tanah, berarti komposnya sudah jadi dan bisa kita langsung gunakan untuk menambah nutrisi pada pohon-pohon kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Tulus sudah cukup ya, insya Allah menjawab dari pertanyaannya. Kemudian ada yang mau nanya lagi nih dari Kak Aad. Kak Aad, boleh monggo Kak pertanyaannya? Ya, terima kasih Maida. Pertanyaan saya mungkin untuk Pak Sutoyo dan Bu Hanum. Saya di rumah ini mempraktikkan biopori sekaligus juga komposter. Jadi saya biopori di belakang rumah saya itu. Rumah saya di perumahan, jadi punya halaman yang luas. Di belakang ada tanah sisa, saya membuat 3 biopori. Nah, saya memasukkan biopori itu makanan sisa. Sudah kita makan, sudah kita masak, makanan sisanya seperti ada mungkin tulang-tulang, kulit, atau apa, kita masukkan ke dalam biopori. Nah, seiring dengan waktu, biopori itu seperti Pak Sutoyo tadi bilang, bekerja dengan sangat baik, mengurangi sampah, resapan air juga baik, tapi lama-kelamaan itu baunya membusuk. Jadi kadang-kadang seperti ada bau bangkai tikus apa di belakang, ternyata itu adalah bau dari biopori. Nah, itu saya mohon sharing juga bagaimana cara untuk bisa mengurangi bau. Ketika bau ya, akhirnya sih kita cukup tutup. Kalau sangat bau sekali, kita cukup tutup dengan tutup dengan peng keramik.
setelah itu hilang ya kita buka lagi, kita manfaatkan lagi. Mungkin karena terlalu penuh atau apa, saya mohon saran dari Pak Sutoyo. Yang kedua adalah tentang komposter. Komposter di rumah saya itu ada 3 di depan rumah, itu untuk makanan, untuk potongan sayur atau buah yang belum kena minyak. Itu yang saya dapatnya seperti itu, yang informasinya. Nah, terus tapi saya dan istri saya ini berbeda pendapat ini, mohon. Saya minta masukan juga dari Bu Hanum dan Pak Sutoyo mungkin, bahwa di komposter rumah saya itu, menurut saya ini hanya makanan yang belum kena minyak, yaitu potongan sayur, kulit buah, kulit ya misalnya kompos-kompos saja gitu, dan dicampur dengan daun-daun kering. Tapi menurut istri saya nggak apa-apa ini masukin di komposter ini adalah makanan-makanan sisa yang sudah kena minyak atau sudah dimasak. Nah, jadi akhirnya sekarang untuk menyelesaikan perdebatan itu kita bikin komposter berbeda, punya saya sendiri, punya istri saya sendiri gitu. Jadi supaya pengen lihat hasilnya benar yang mana. Ini berdasarkan pengalaman Bu Hanum dan Pak Sutoyo, saya minta masukan. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab aja. Mau Pak Toyo dulu atau Bu Hanum boleh? Pak Toyo? Oh, Bu Hanum dulu, Bu Hanum. Oh, Bu Hanum dulu. Baik, saya jawab yang komposter. Saya untuk yang komposter, yang pakai ember. Wadahnya pakai ember, Bu, yang kemudian bawahnya itu bisa kita panen airnya. Sebagainya gitu, berbeda dengan yang memang segar. Nah, kalau memang kita akan mencampur bahan-bahan tersebut ke dalam kompos kita, maka kita pun harus menyiapkan bahan-bahan lain untuk mengurangi kadar air maupun kadar gula dari sampah-sampah dapur kita. Gitu. Makanya tadi dari pertanyaan sebelumnya, bagaimana kalau sampah-sampah ini khawatir gagal. Nah, biasanya kegagalan tersebut terjadi karena itu, Pak. Karena kita mencampurkan berbagai dan kita tidak mengantisipasi kadar air maupun kadar gula yang akan dihasilkan oleh sampah-sampah organik tersebut. Nah, caranya begini, Pak. Mungkin lapisan paling bawah kompos kita sebelum kita kita lapisi bagian bawah, lalu kemudian sampah yang itu kita masukkan, sampah-sampah makanan kita masukkan, tidak apa-apa, sampah yang dari santan ya, ampas pun kita masukkan. Antisipasi, Pak, dikasih dengan gabah, gitu, dengan gabah, baru kemudian kita lapis selanjutnya. Dan itu kalau tidak dengan sayuran-sayuran yang lain, sampah-sampah sayuran yang lain, tetapi kalau tidak kita semprot dengan cairan M4. Cairan M4 itu supaya terjadi pembersihan dan penguraian sampahnya itu akan lebih optimal, seperti itu. Kalau untuk sampah-sampah organik yang belum diolah, nah itu tidak apa-apa, nggak pakai, dan cukup diberikan tadi semprotan cairan M4 saja, kemudian dicampur dengan. Dan satu hal ini Pak, sekedar sharing ya Pak, ini mohon maaf, kalau kami, kalau saya pun pernah mengalami itu kasus biopori yang berbau, gitu, karena biopori saya juga biasanya dimasukin udang, kepala udang seperti itu kan akan berbau. Nah, saya taburi itu Pak, saya taburi bedak maupun taburi rumput-rumput. Jadi begitu kita masukkan sampahnya ke dalam biopori, kemudian kita cabut rumput-rumput, kemudian kita tutupin di atasnya supaya tidak berbau. Begitu Pak.
Terima kasih Bu Hanum. Ya, terima kasih Bu. Enggak, silakan Pak Toyo. Oke, selanjutnya mungkin dengan siapa tadi ya? Maaf. Pak. Ya. Pada prinsipnya untuk biopori kadang-kadang emang tadi yang disampaikan Bu Hanum, kita memasukkan mungkin kulit udang, kemudian jeroan ikan, kemudian kadang-kadang juga saya masukkan tuh bangkai tikus saat. Nah, hal-hal itulah yang mungkin bisa menyebabkan bau. Tapi itu bisa kita manipulasi atau bisa kita bisa kita kurangin dari proses bau itu. Pertama mungkin kedalaman. Nah, untuk mungkin kalau saya rasa kalau di dalam kedalaman itu antara 80 cm aja itu bau juga akan mengurangi dari biopori itu sendiri. Tapi kalau misalkan kita tidak sampai ke dalam 80 cm atau misalnya 50-40 memang itu akan menimbulkan bau. Tapi itu juga bisa diatasi dengan misalkan kita kasih kompos yang udah jadi sebagai penutup dia. Ya kan? Kemudian kita bisa taburin juga dengan tak atau dengan yang pupuk gamping untuk pertanian itu bisa kita taburin juga. Prinsipnya kita mengurangi dari proses kalau kita salah satu dari timbulnya bau itu karena proses pembusukan. Kenapa? Karena biopori itu berbeda dengan kompos yang kita desain, misalkan komposter kan kita bisa atur dari kebasahannya dan lain itu bisa kita atur. Tapi untuk biopori, karena dia kalau kita lihat itu di alam terbuka, dan kita memang tujuan kita itu untuk mengembalikan resapan, salah satunya adalah resapan air kita, untuk menjaga air tanah kita, ya emang itu gitu. Jadi ya salah satu yang bisa kita lakukan dari proses-proses karena ada bangkai tikus dan bangkai-bangkai yang lebih bisa masukkan ke sana, ya kita manipulasi atau kita tutup dengan tanah, ya tidak harus full, tapi sekitar mungkin 5 cm cukup lah, atau 10 cm dari biar tidak menimbulkan bau itu, dan bisa juga dengan kompos-kompos yang sudah jadi untuk menutup dari permukaan apabila kita memasukkan benda-benda yang kiranya akan menimbulkan bau. Jadi sebelum menimbulkan bau, antisipasi dulu gitu. Ini kira-kira misalnya kulit udang pasti bau, makanya setelah kita memasukkan hal-hal yang memungkinkan menimbulkan bau, salah satu contohnya adalah kulit udang, ya kita harus tutup setelah memasukkan benda-benda yang akan menimbulkan bau. Mungkin itu. Pada prinsipnya sih, kalau kita belajar dari pengalaman atau kita praktekkan, pasti akan kita menemukan solusi gitu, dari proses-proses yang kita lakukan dari pengolahan limbah rumah tangga kita. Mungkin itu kalau untuk biopori sedikit yang pernah saya lakukan, dan alhamdulillah itu bisa hilang bau yang timbul dari biopori yang kita bikin. Itu Mas Saad. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Toyo. Terima kasih Bu Hanum. Bisa sedikit saya bantu, saya tambahkan. Mungkin teman-teman yang mengalami bau pada saat membuat komposter maupun biopori, itu jika kita mempunyai kulit nanas, bisa di blender kemudian disiram, itu juga akan menetralisir bau. Ataupun juga bisa ditambahkan dengan bubuk kopi. Gitu. Kopi juga akan menetralisir bau. Biasanya dalam sampah rumah tangga itu kita suka bikin kopi. Nah, bubuknya itu disimpan saja. Nanti pada saat pembuatan kompos bisa untuk menambah menghilangkan bau dari kompos itu sendiri. Itu sih sesuai dengan pengalaman yang sudah ada. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Umi Hanik. Saya juga biasanya menambahkan pengalaman baru. Itu kayak gula merah. Tapi gula merah kadang kalau misalnya memang sampahnya terlalu banyak, apalagi kalau misalnya ada jeroan dan kulit udang, itu tetap saja tercium baunya. Tapi nanti saya coba dengan kulit nanas tadi. Terima kasih Bu. Oke, bisa juga ditambahkan dengan molase yang kita buat sendiri, karena kadang-kadang kita untuk E4 itu kan memerlukan biaya. Itu bisa kita buat sendiri dengan menggunakan sisa nasi yang kita punya. Itu juga nanti bisa untuk membantu menetralisir bau, karena salah satu fungsi molase itu sendiri untuk menetralisir bau yang ditimbulkan. Gitu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, masih ada durasi, kita sudahi sampai 11.30.
masih ada durasi 20 menitan lagi, sekitar 20 menit lagi. Tadi mohon maaf setelah chat Kak Aad, ada 2 orang penanya lagi. Itu siapa ya? Belum terlihat tadi. Belum sempat kelihat. Saya Kak Maida Yustika. Oh, siap ya Bu, betul. Bu Yustika, monggo Bu. Ini mungkin mau nanya berdasar pengalaman pribadi ya. Jadi untuk Bu Hanum, saya itu sudah membuat komposter di rumah dengan komposter anaerob. Jadi yang pakai ember itu dengan saringan air tadi di bawah. Nah itu pertanyaan saya, apakah itu perlu diaduk juga? Kalau anaerob kan jelas ya memang harus diaduk ya. Ini kan karena saya pakainya ember yang anaerob, apakah perlu diaduk juga? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ke Pak Toyo tentang biopori. Jadi tanah di taman saya itu kalau digali 1 meter aja itu udah langsung keluar air tanahnya. Jadi pernah waktu itu buat lubang sekitar 1 meter gitu ya, itu 50 sentinya tuh udah terisi sama air gitu. Itu kan itu berarti udah nggak bisa ya Pak ya dipakai kalau kita mau buat biopori. Nah untuk solusinya gimana gitu. Jadi susah gitu kalau mau bikin biopori atau misalnya komposter yang kita langsung untuk tanam ke tanah itu. Mungkin itu aja Kak Maida, terima kasih. Mungkin Bu Anung atau dari saya dulu? Mangga, silakan Pak Toyo. Oke. Itu sangat luar biasa Bu, apabila 1 meter di tempat Ibu udah udah ada air tanah gitu. Di kami harus 40 sampai 60 meter. Ya, mungkin pertanyaan saya, Ibu bertempat tinggal di daerah pantai atau di daerah pegunungan? Apa daerah dekat-dekat mata air? Saya di Bandung. Kelihatannya dulunya tuh di sini daerah sawah. Jadi kalau ngelihat tipe tanahnya itu agak-agak lempung gitu loh Pak. Jadi memang berair sekali gitu. Ya. Tapi kalau kekhawatiran saya kalau misalkan emang benar-benar air tanah yang kita konsumsi dengan kita membuat biopori, kekhawatirannya mempengaruhi kualitas dari air tanah itu gitu kekhawatiran saya. Karena kan kalau 1 meter kemudian kita banyak lubang biopori kemudian kita fungsikan sebagai komposter, kekhawatiran saya akan berpengaruh ke ke kualitas air tanah kita. Nah, cenderung kalau misalkan kondisinya seperti itu, pertama mungkin tidak efektif juga kita menggunakan biopori. Misalkan dari 50 berarti kan kita 40 atau 50 paling kan bisanya seperti itu. Tapi kekhawatiran saya kalau 50 itu kita bikin lubang biopori, kemudian 50 berikutnya itu udah air tanah, kekhawatiran saya itu akan merusak tadi kualitas air tanah kita. Cenderung lebih efektif lagi kalau misalkan mau komposter ya yang di permukaan gitu. Kita bikin drum yang kita desain tertentu dengan mungkin kalau yang namanya komposter itu kita cenderung lebih efektif di situ, atau enggak hal-hal yang lebih bisa kita gunakan dengan metode-metode yang lebih sederhana dan bisa mengurangi sampah-sampah organik yang kita hasilkan di rumah tangga. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya kalau memang 1 meter udah ada air tanah, itu cenderung biopori berarti tidak efektif kalau fungsinya hanya untuk komposter. Karena salah satu fungsi utama dari biopori sendiri adalah menjaga kondisi air tanah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab tentang bagaimana komposter itu apakah tetap harus diaduk ya Bu ya? Ya. Jadi mengadukan pada pembuatan kompos itu memang diperlukan. Kenapa? Karena kan penambahan kompos, penambahan sampah organik pada drum kompos yang kita buat itu kan setiap hari kan ya Bu ya? Iya. Bisa jadi kalau sampah kita memang hanya sampah rumahan saja, itu 1 bulan itu kadang-kadang kalau kita punya drum yang 25 liter, itu belum 25 kilo cat timbangnya itu belum penuh Bu kadang-kadang Bu. Iya. Jadi perlu kita lakukan pengadukan yang dari bawah kita aduk ke atas itu supaya terjadi pemerataan matang. Jadi pas saat kematangannya itu bersamaan Bu. Gitu. Nah, untuk proses
anaerobnya itu memang jadi si kompos atau drum yang kita punya itu tertutup rapat gitu Bu. Jadi kita buka itu hanya saat mengaduk saja. Mengaduk, kemudian kita tutup rapat. Dan pengadukan ini kita lakukan 3 ataupun 5 hari sekali. Kalau sampahnya sudah mulai terisi setengah dari drum yang kita punya gitu. Makanya kalau kami tuh drumnya nggak terlalu besar Bu, supaya pengadukannya tuh lebih mudah. Kalau drumnya yang tinggi, yang besar itu kan kita juga agak sulit ya Bu ya melakukan pengadukannya gitu. Dan kami biasanya punya dari satu rumah itu punya dua drum. Jadi kita isi dulu drum yang pertama berlapis-lapis gitu Bu. Selapis pertama tadi ya komposnya sudah jadi, kemudian sampah, terus seperti itu berlapis-lapis sampai kemudian terjadi setengah. Kalau begitu sudah setengah, kita lakukan pengadukan, tutup lagi seperti itu. Nanti kalau sudah mau hampir penuh lagi, kita tutup lagi. Kalau sudah kemudian sudah penuh satu drum itu dengan sampah organik kita yang siap kita kompos, baru kita diamkan selama 1 bulan. Itu kemudian baru kita mengisi pada drum yang lainnya, yang berikutnya. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Hanum. Mungkin pertanyaan lanjutan sedikit saja. Kalau untuk rumah tangga itu Bu Hanum merekomendasikan lebih ke komposter anaerob atau komposter aerob ya Bu ya? Sebetulnya begini Ibu, kalau saya sih melihatnya dari barang apa yang kita punya Bu, gitu. Jadi untuk membuat kompos ini tinggal kita punyanya apa di rumah. Kalau memang kita punyanya drum itu, kemudian drumnya sudah ada yang anaerob tadi, kita gunakan itu saja, tidak apa-apa Bu. Aerob maupun anaerob sama saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita tidak punya bahannya, cukup kita buatkan tempat tanah yang memang terbuka pun tidak apa-apa. Cukup dengan timbun dengan tanah, tidak apa-apa Bu. Gitu. Jadi yang terpenting adalah niatan kita untuk membuat kompos. Pada saatnya proses pengomposannya itu waktunya sama-sama juga Bu. Waktu pembuatannya sama, yang aerob maupun anaerob. Kurang lebih 1 bulan. Kalau kita menggunakan probiotik tadi ya Bu ya, E4 tadi ya Bu ya. Tapi kalau kita memang biarkan begitu saja, memang waktu pengomposannya lama. Tanpa menggunakan E4 maupun POC yang kita punya, itu kita butuh waktu 3 bulanan untuk menghasilkan kompos. Tapi kalau dengan penggunaan POC maupun tambahan POC maupun E4 ataupun probiotik yang lainnya, maka kita bisa mempersingkat waktu itu. Cukup 1 bulan gitu Bu. Jadi sekali lagi, aerob maupun anaerob yang akan kita lakukan, yang untuk membuat pengomposan, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita punya alatnya apa yang tersedia di rumah. Gitu. Bahkan saya kadang-kadang Bu, kalau lagi nggak punya alat-alatnya semuanya, lagi ada penuh semua Bu, saya kadang-kadang pakai kantong kresek Bu. Ya, sampah-sampah daun-daun di halaman rumah, kebetulan halaman rumah ada banyak daun gitu Bu, saya masukkan kantong kresek daun-daun tersebut Bu, tanpa kita cacah lagi, karena kalau daun-daun kan agak repot kita cacahnya Bu ya. Campur dengan kompos yang sudah jadi, kemudian kita semprot dengan POC maupun E4 yang kita sudah punya gitu kan, kemudian kita ikat dan kita diamkan. Sudah selama 1,5 bulan, kadang-kadang itu sudah mulai hitam, sudah mulai menghitam, sudah mulai hancur, artinya komposnya sudah mulai jadi. Langsung kita bisa aplikasikan, kita gunakan, kita campur ke pohon-pohon kita, aplikasi sudah jadi kompos. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Ini yang pakai kresek ini agak-agak pencerahan nih. Terima kasih Bu, idenya Bu. Ya Ibu, jadi artinya kita gunakan barang apapun yang ada di rumah kita. Maksimalkan apa yang ada di rumah kita. Gitu. Baik, Bu Yustika, sudah cukup jawaban dari Bu Hanum dan Pak Toyo? Sudah, terima kasih. Kemungkinan ini ada 2 penanya terakhir, satu dari Bu Listia, satunya lagi dari Maida. Sebagai penutup, 2 penanya terakhir diperuntukkan untuk Mbak Hani nih Mbak. Pertanyaan pertama dari Bu Listia, pembuatan EM4 apakah ada proses khusus kalau membuat sendiri dari nasi? Itu pertanyaan dari Bu Listia. Dari Maida, mau minta sharing pengalaman Mbak Hani terkait ekoenzim yang sudah diterapkan di
kehidupan sehari-harinya Mbak Hani, apakah udah pernah untuk membersihkan apa, atau untuk kesehatan, itu aku minta sharingnya Mbak. Udah. Terima kasih. Kalau untuk Mbak Listi, untuk pembuatan E4 menggunakan nasi itu sama prosesnya, menggunakan proses fermentasi. Sebetulnya untuk E4 dari nasi itu sendiri, dia akan lebih efektif bila dipergunakan pada saat pembuatan pengomposan. Karena dia untuk pembusukan itu, dia akan lebih cepat pembusukan sampahnya dibandingkan apabila menggunakan E4 yang kita beli di toko. Itu yang untuk E4 dari nasi ya. Kemudian kalau untuk aplikasi yang sudah saya manfaatkan sendiri, yaitu untuk penyegaran udara. Jadi kalau pas saya lagi rasa pengap gitu, saya ambil ininya, kemudian saya campurkan dengan air dan saya semprot-semprotkan, itu sudah cukup terasa segar rasanya. Kemudian cuci baju. Jadi saya penasaran sekali pada waktu itu disampaikan, saya ngerasa nggak percaya kalau itu bisa dimanfaatkan untuk diaplikasikan ke baju. Jadi pada saat itu baju itu kena udara pensil. Pensil itu kan biasanya agak susah ya, tapi kita kasih, tidak dicampurkan dengan air, tapi langsung dioleskan aja gitu. Nggak lama kemudian dicek-cek itu sudah cukup menghilangkan, memudarkan tinta itu sendiri gitu. Dan kemudian untuk kerak yang kerah itu kan kadang-kadang kalau anak-anak itu makai itu kan suka dekil gitu ya. Nah itu saya manfaatkan, itu bisa gitu. Caranya hampir sama dengan Baiklin, tapi dia lebih banyak lagi untuk ininya. Gitu. Itu sih yang sudah saya manfaatkan. Yang belum, karena saya belum mendapatkan mama enzim, makanya saya belum pakai masker. Mama enzim yang didapat dari hasil ekoenzim kan biasanya di atasnya ada lapisan ya warna putih. Itu nggak setiap pembuatan ekoenzim itu ada, tapi kadangkala ada seperti itu bisa kita manfaatkan sebagai pengganti masker alami, yaitu untuk muka. Ya. Padahal kalau yang untuk rambut biar nggak ketombean, kan rambut saya itu cukup panjang, jadi suka ini ya. Jadi untuk menghilangkan ketombe itu luar biasa bagus. Itu yang sudah saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik, siap. Makasih Mbak untuk jawabannya. Nah, mungkin tadi pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ini closing statement bolehlah dari masing-masing pemateri, dari Pak Toyo, dari Bu Hanum, dari Mbak Hani, pesan-pesan untuk kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang harus bisa memilah, katakanlah dimulai dari yang organik. Boleh lah Bu. Boleh dari Bu Hanum dulu. Baik. Sebagai pernyataan terakhir, saya ingin menyemangati kita semua ya, karena memang mengelola sampah organik ini kita butuh semangat dan butuh kontinuitas. Jadi, marilah kita gunakan semua potensi yang ada di rumah tangga kita untuk memaksimalkan ikhtiar bagaimana mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga kita. Gunakan apapun barang yang ada di rumah kita. Kalau adanya ember, maka gunakan ember. Adanya kantong kresek, adanya apapun pokoknya bendanya semuanya kita gunakan apa yang ada. Kemudian kita maksimalkan apapun yang kita keluarkan dari rumah tangga kita, seperti sampah-sampah organik maupun sampah dari sisa makanan kita, sisa pembuatan sayur, sisa masak-masak kita, kulit bawang, jeruan ikan, semuanya kita upayakan untuk tidak dibuang. Kita manfaatkan. Semuanya insya Allah semua bermanfaat. Selama ada niatan baik dari kita, selama ada semangat dari kita, dan tidak ada pantang menyerah buat kita. Yang penting bagaimana sedikit yang kita lakukan, tapi bisa berkontribusi baik, berkontribusi besar untuk lingkungan dan masyarakat kita di masa depan kita. Mungkin itu. Terima kasih. Pak Sutoyo boleh, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya yang telah saya sampaikan bahwa
hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, kenapa harus kita melibatkan orang lain. Kesimpulannya adalah sampah, baik organik maupun organik yang kita hasilkan, kita mencoba semaksimal mungkin untuk mengolah secara bijak, cerdas, dan bermanfaat buat lingkungan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah menjadi titik poin untuk mewariskan lingkungan yang bersih, sehat, dan memberi pemahaman bahwa lingkungan pada hari ini merupakan titipan dari anak cucu kita untuk kita lestarikan secara berkelanjutan. Mungkin itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Silakan Mbak Hani. Baik, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Hanum maupun Bapak Sentoyo, bahwa sampah adalah sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, generasi masa depan kita. Jadi manfaatkan sampahmu, maksimalkan dalam pengelolaannya, jadikan dia jadi sumber daya, bukan menjadi masalah bagimu. Kita memulai dari diri kita sendiri untuk generasi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Ya, acara demi acara telah kita lewati bersama. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para pemateri. Ada Bu Hanum, kemudian Mbak Hani dari Lampung, jauh-jauh bisa ke Serang via ini ya Mbak, via Zoom. Kemudian ada Pak Sutoyo, terima kasih atas sharing-sharing pengalaman, juga ilmu tentang pengelolaan sampah organik di sesi kelas online pertama ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri bisa bermanfaat, sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan semoga kita bisa mengaplikasikan langsung di kehidupan sehari-hari. Nah, baik, sebelum kita tutup agenda hari ini, kita ucapkan terima kasih dulu untuk para pemateri. Makasih banyak Bu Hanum, Mbak Hani, Pak Sutoyo. Ya, selanjutnya kita foto bareng dulu boleh? Mukanya dikeluarin semua. Mukanya. Kakak, nggak dikeluarin. Mana nih? Saya dikirim fotonya ya. Ya, siap Pak. Ya, oke, kita foto bareng dulu. Iya, tunggu yang lainnya. Bu Siti Hodijah, Bu Ami, Bu Hotnida, Pak Rahmat, Pak Tulus, Mas Dendi, Pak Haudi. Pak Haudi tadi rasanya ikut bertanya juga, namun tentang tikus biopori ya. Kayaknya tadi udah ikut dijawab juga di bahasannya Pak Toyo. Bu Marlina, Bu Mirda, Bu Sarina, belum kelihatan ini. Nah, siap-siap. Agak kerudung ya. Kita tunggu dulu. Sambil menunggu yang lainnya pakai video, sedikit informasi. Untuk materi hari ini sudah di-share di grup kelas Zoom ya, di grup WA kelas Zoom, YouTube-nya, kemudian materi dari Mbak Hani, kemudian materi untuk hari ini juga sudah di-share di grup. Sebagai informasi lanjutan, minggu depan di tanggal 5 kita ada kelas Zoom sesi 2, dan itu akan membahas kupas tuntas tentang pengelolaan sampah anorganiknya, lebih ke plastik, dan nanti akan dihadirkan oleh salah satu penggiat lingkungan. Kebetulan ada Kak Ad di sini orangnya, insya Allah minggu depan akan mengisi di kelas Zoom pekan depan. Juga ada praktek EcoBrick, dan ini langsung diisi oleh trainer EcoBrick-nya langsung. Jadi ada trainer EcoBrick langsung, ada Mbak Kori sama Mbak Aisyah. Nah, ini minta boleh diinformasikan ke teman-teman yang lain. Jadi mulai sekarang kalau misalkan ada sampah kresek, kemudian sampah rinso, deterjen, segala macam yang berbau plastik, bisa dikumpulkan dari sekarang. Kemudian aqua botol mulai jangan dibuang. Jadi kita akan praktek langsung pengenalan tentang EcoBrick itu seperti apa, dan prakteknya juga seperti apa untuk membuat EcoBrick yang baik dan benar. EcoBrick itu berupa bata ramah lingkungan ya, yang katanya sih
tinggal masukin plastik aja ke dalam botol, namun ada jadi salah satu bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan kita terhadap plastik. Nah, itu untuk mengurangi plastik kesehariannya. Nanti pokoknya kita kupas tuntas bareng di pekan depan, di tanggal 5 hari Minggu. Jadi masih ada spare waktu 1 mingguan ya, masih ada spare waktu 1 minggu, bisa minta bantu diinfokan ke teman-teman yang lain untuk sesi 2 ini, dan ini ada sertifikat dari BSD yang akan diberikan, namun syaratnya adalah ada PR EcoBrick yang harus dikumpulkan. Jadi kalau para peserta yang mengumpulkan EcoBrick itu, nanti baru itu yang tercatat sebagai penerima sertifikat dari BSD. Mungkin itu informasinya. Ini masih ada yang belum hadir. Gimana, Kak? Besok, pekan depan ada bahasan tentang keluarga minim sampah dari KAA, juga tentang EcoBrick. Ini fotonya langsung aja, kayak gini ya. Bu Ami, Bu Siti Hodijah. Nah, siap. Bu Sarina, Pak Tulus. Ini Mas Dendi, mana Mas Dendi? Sama Pak Rahmat. Kita foto bareng dulu. Siap, siap. Nah, 5 orang lagi. Sudah, Kak? Saya sudah? Sudah, Bu Hotnida sudah. Bu Siti Hodijah belum kelihatan. Mas Dendi belum. Mas Tulus. Sama Pak Rahmat nih belum. Bu Ami tadi mah hadir ya, mana Bu Ami? Nah, siap. Oh, ala Kak Ajis toh. Kak Ajis Rahmat PUPR nih. Bu Siti Hodijah, tadi ada Bu Siti Hodijah. Mas Dendi, Bu Ami. Lah, Bu Hotnida hilang lagi nih. Nah, siap. 4 lagi yang di bawah. Ada nggak? Pak Dendi belum. Mas Dendi, Mas Tulus, Bu Ami, sama Bu Siti Hodijah ada. Udah gini aja. Ayo, siap. Coba segini aja dulu kali ya. Semuanya senyum ya. Siap, 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Betul, salam 3R. Aku kayak mana ininya? Ayo, siap. Salam 3R, 1, 2. Ya. 1 kali lagi, 1, 2. Siap. Oke. Kita cukupkan agenda hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Maida Mustika, mewakili dari Bank Sampah Digital, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaan para pemateri, juga para peserta yang ikut gabung di kelas Zoom hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Ya, siap. Aku yang terakhir keluar. Mama Aida. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, semuanya, Mas, Kakak. Oh iya. Kak, ini udah.
Iya. Ini kok udah, ini aja nih. Yuk, siap. Ya. Siap, Pak. Ini aku udah record-nya, pause ya? Oh, ini apa kalau ini? Stop recording, pause recording, stop